Yeah. Intinya PNS bisa menambahkan pendidikan yang baru selama yang bersangkutan melampirkan ijazah dan transkrip nilainya disertai dengan surat izin belajar atau surat tugas belajar atau surat keterangan belajar atau SK pangkat terakhir yang telah mengakomodir pencantuman gelar dari pendidikan yang baru tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke riwayat jabatan, Bapak Ibu. Pada prinsipnya sama. Intinya yang bersangkutan harus melampirkan SK jabatan yang sesuai dari apa yang diinputkan. Misalkan jabatan fungsional peranata komputer, jabatan terakhirnya misalkan peranata komputer pelaksana, kemudian dia ingin menambahkan jabatan yang baru yaitu peranata komputer mahir misalkan, maka yang bersangkutan wajib melampirkan SK jabatan prakom mahir tersebut. Jika tidak ada, maka kita tolak. Berikutnya ke riwayat peninjauan masa kerja. Intinya sama, yaitu yang bersangkutan harus melampirkan SK peninjauan masa kerja yang diterbitkan oleh BKN. Jika tidak punya, maka biasanya ya harus dikosongi saja. Iya, jika tidak punya tapi mengusulkan dan tidak mampu melampirkan dokumen pendukung, maka silakan ditolak, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ke riwayat CPNS dan PNS. Yang diterima adalah data yang diinputkan sesuai dan melampirkan SK CPNS atau PNS. Kemudian jika ada inputan yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu verifikator bisa melakukan edit data. Jika dokumen pendukungnya keliru atau salah, Bapak Ibu verifikator juga dapat mengupload ulang dokumen pendukungnya. Kemudian yang ditolak yaitu data yang diinputkan tidak sesuai misalkan. Kemudian yang kedua, tidak melampirkan SKC PNS atau PNS. Berikutnya kita masuk ke riwayat yang ketujuh, yaitu riwayat diklat atau kursus. Yang diterima yaitu data yang diinputkan sesuai dan melampirkan sertifikat atau STTPL atau dokumen pendukung lainnya yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar mengikuti diklat atau kursus. Jika datanya salah, Bapak Ibu verifikator bisa melakukan edit. Kemudian yang ditolak adalah ketika yang bersangkutan data yang diinputkan tidak sesuai. Misalkan tidak pernah mengikuti diklat A, tetapi dia input mengusulkan pernah mengikuti diklat A. Jika Bapak Ibu tahu bahwa data tersebut tidak benar, maka silakan ditolak. Yang kedua, yang bersangkutan tidak melampirkan sertifikat atau STTPL atau dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya kita masuk ke riwayat yang ke-8, yaitu riwayat keluarga. Di sini ada orang tua, ada pasangan, ada anak. Nah, data ini dapat disetujui atau diterima jika data yang diinputkan sesuai. Untuk data orang tua tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Zainul, ya mungkin dikomunikasikan saja. Intinya memastikan bahwa data orang tuanya adalah benar. Jika yang bersangkutan melampirkan kakak, maka itu lebih bagus lagi, tetapi sifatnya opsional. Ketika yang bersangkutan tidak melampirkan, maka verifikator tetap dapat menerima data tersebut. Kemudian untuk pasangan, diterima jika data yang diinputkan sesuai dan melampirkan surat nikah. Kalau surat nikah ini hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Jadi wajib melampirkan surat nikah. Nah, ketika yang bersangkutan tidak melampirkan surat nikah, ya sebaiknya ditolak saja. Dan pastikan data pasangannya sesuai. Sedangkan anak juga sama prinsipnya, yaitu harus melampirkan akta kelahiran. Ketika tidak ada akta lahir, maka verifikator berhak untuk menolak usulan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke riwayat SKP, Bapak Ibu.
pada prinsipnya sama, yaitu yang bersangkutan harus menginputkan data dengan sesuai dan melampirkan realisasi SKP, yang intinya menguatkan bahwa apa yang diinputkan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Kemudian berikutnya riwayat penghargaan sama, yaitu data yang diinputkan harus sesuai dan melampirkan sertifikat penghargaan. Biasanya kemungkinan banyak ini Satya Lancana ya. Jadi harus melampirkan sertifikat penghargaan tersebut. Jika tidak melampirkan, maka verifikator silahkan ditolak. Berikutnya riwayat yang ke-11, yaitu riwayat organisasi. Diterima jika data yang diinputkan sesuai dan melampirkan SK organisasi atau kartu tanda anggota organisasi atau surat keterangan lainnya. Jika tidak ada dokumen pendukung itu, maka silahkan ditolak. Berikutnya yang terakhir yaitu riwayat CLTN. Ini bagi yang pernah CLTN, maka yang diterima adalah data yang